Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Anggaini di channel Obama Study Club Orientasi bersama anak matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Buat teman-teman yang belum nonton video akur tentang trigonometri sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan materi dari saya. Nah, yuk langsung aja kita lihat videonya. Oke, untuk menentukan nilai trigonometri sudut berelasi, kita pahami dulu posisi sudut-sudut tersebut dalam sebuah koordinat kartesius, di mana dalam koordinat kartesius ini dibagi menjadi 4 kuadran. Ya, mulai dari sini, kuadran 1. Nah di sini sudah saya bahas di perbandingan trigonometri sudut istimewa. Kemudian di sini kuadran 2, kemudian di sini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 sendiri dimulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, untuk yang kuadran 2 ini 90 sampai 180 derajat. Kemudian yang untuk kuadran 3 sampai 270 derajat, kuadran 4 sampai 360 derajat ya. Nah, untuk lokasi sudut-sudutnya kita lihat di kuadran 1 itu ada sudut 0 derajat, kemudian 30 derajat, kemudian 45 derajat, dan 60 derajat, serta 90 derajat. Untuk di kuadran 2 ada berapa aja? Setelah 90 derajat ada 120 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian 150 derajat. Nah, kuadran 3 kita mulai dari berapa? 210 derajat, kemudian 225 derajat, kemudian 240 derajat. Nah, kuadran 4 ini berapa? 300 derajat, kemudian 315 derajat, dan 330 derajat. Nah, untuk nilai positif negatifnya, kita lihat di kuadran 1 itu semuanya positif. Semua positif. Maksudnya semua positif yaitu untuk nilai sin, cos, dan tangen ya. Sin, cos, dan tangennya bernilai positif. Saya tulis sin, cos, dan tangennya positif. Nah, kalau untuk di kuadran 3 yaitu sin yang positif ya. Semua yang di kuadran 1, yang di kuadran 2 adalah sin, yang kuadran 3 adalah tangen yang positif, dan kuadran 4 adalah cos yang positif. Berarti selain itu bernilai apa? Negatif. Oke, saya lingkar ya. Semua ini enggak hanya sin cos, tapi sekan, kosekan, dan kotangannya. Ini hanya sin. Kemudian yang ini adalah tangan. Gini ya, oke. Kalau dulu saya ngapalinnya adalah semua cintaku positif, gitu teman-teman. Nah, kuadran 1 semua, kuadran 2 adalah sin, kuadran 3 adalah tangan, dan kuadran 4 adalah cos. Kalau saya singkat jadi semua cintaku positif. Nah, setelah ini saya kasih contoh berapa, kita buat contohnya misalkan sin 135, sin 240 dengan cara mudah. Oke, yuk kita lihat contohnya. Nah, sekarang perhitungan trigonometri sudut-sudut yang berelasi, yaitu sudut-sudut di luar kuadran 1, yaitu kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sekarang saya contohkan yang pertama adalah sin 240 derajat. Nah, teman-teman harus ingat 40 derajat ini ada di 240 derajat ini ada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 3. Nah, untuk nilai sin kuadran 3 itu positif atau negatif? Yaitu negatif. Karena di kuadran 3 yang positif hanya tangan. Nah, sekarang teman-teman lihat
di bilangan paling depan ini genap atau ganjil. Nah, kalau genap berarti sinnya akan tetap jadi sin. Nah, sekarang 2 ditambah 4 adalah 6, berarti 60. Berarti sin 60 ini nolnya ikut, berarti sin 60 derajat. Nah, berapa nilai sin 60 derajat? Berdasarkan sudut istimewa, yaitu setengah akar 3. Berarti di sini min setengah akar 3. Gitu ya. Nah, sudut berapa lagi nih yang di luar kuadran 1? Kita coba lagi. Oke, misalkan sin berapa lagi? Sin 315 derajat. Nah, 315 di sini kuadran berapa masuknya? Yaitu kuadran 4. Kuadran 4 untuk sin bernilai positif atau negatif untuk sin, yaitu bernilai negatif karena di kuadran 4 yang positif itu hanya cos, berarti di sini min. Nah, sekarang teman-teman lihat di bilangan paling depannya genap atau ganjil? Ganjil, berarti kalau ganjil sin akan berubah jadi cos, berelasi dengan cos. Nah, kemudian 3 ditambah 1 4 ya, berarti 45, berarti cos 45 derajat. Berapa nilai cos 45? Yaitu 1, berarti min 1. Gitu, oke. Saya contohkan lagi. Yang ketiga, nilai dari cos 120 ya. Cos 120 ada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 2. Kuadran 2 positif apa negatif untuk cos? Yaitu cos negatif karena yang positif hanya sin, berarti ini min. Kemudian lihat bilangan paling depan. Bilangan paling depan ganjil, cos berubah jadi sin. Gini ya. Kemudian 1 tambah 2 adalah 30, berarti sin 30. Berapa nilai sin 30? Yaitu setengah, berarti min setengah. Itu teman-teman. Nah, kita contohkan lagi. Nomor contoh keempat. Oke. Berapa lagi? Cos 225 derajat. Nah, ini ada di kuadran berapa, teman-teman? Di kuadran 3. Kuadran 3 untuk cos positif apa negatif? Yaitu negatif, karena yang positif hanya tangan. Nah, ini bilangan paling depannya apa? Genap kan? Kalau genap ya tetap cos, jangan diganti. Kemudian 2 tambah 2, 4, berarti cos 45 derajat. Berapa cos 45? Yaitu 1, berarti min 1. Jadi kesimpulannya, kalau bilangan paling depannya genap adalah tetap, sin cosnya tetap. Kemudian kalau ganjil akan berubah, sin jadi cos jadi sin. Nah, gini ya kesimpulannya. Semua mengacu kepada kuadran 1 ya. Itu kan, maka untuk sudut kuadran 2, 3 dan 4 akan berelasi. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba yang tangan. Oke, sekarang contoh yang tangan. Yaitu tangan 240 derajat. Nah, 240 derajat ini adalah di kuadran 3. Nah, kuadran 3 tangan adalah positif ya. Kemudian kita lihat bilangan yang paling depannya di sini adalah 2, berarti genap. Kalau genap tangannya tetap. Nah, kemudian 2 tambah 4 adalah 6, berarti 60 derajat. Tangan 60 berapa? Yaitu akar 3. Kemudian contoh yang nomor 2. Tangan 315 derajat. Nah, sekarang teman-teman harus ingat 315 ada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 4. Kuadran 4 untuk tangan bernilai positif apa negatif? Yaitu
negatif karena yang positif hanya cos ya. Kemudian kita lihat bilangan paling depannya 3 berarti ganjil. Kalau ganjil tangan akan berubah jadi tangan. Kemudian 3 tambah 1 berarti 4, 45 derajat. Nah, ketangan itu, saya tulis di sini, ketangan sama dengan 1 per tangan. Berarti min 1 per tangan 45 derajat. Berarti min 1 per 1 sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, kemudian saya kasih contoh satu lagi. Tangan 120 derajat. Nah, teman-teman harus ingat, 120 derajat ini ada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 2. Ya, sekarang kuadran 2 untuk tangan positif apa negatif? Yaitu negatif, karena yang positif hanya sin. Kemudian kita lihat bilangan paling depannya di sini 1 berarti ganjil, berarti jadi tangan. Nah, 1 tambah 2 berapa? 3, jadi 30 derajat. Berarti min 1 per tangan 30 derajat. Berarti min 1 per akar 3 per 3. Nah, kalau kita balik berarti min 3 per akar 3. Kalikan, kita rasionalkan penyebutnya. Ini ya, berarti min 3 per 3 akar 3 atau sama saja dengan min akar 3. Ini ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau genap itu tetap, kalau ganjil tangannya berubah jadi kotangan. Nah, kotangan sendiri 1 per tangan. Jadi berkebalikan. Kalau sin tadi, sin kalau ganjil, sin berubah jadi kos, kosnya jadi sin. Nah, kalau untuk tangan, ini berkebalikan dari dengan kotangan. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa. Demikian materi dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.